Cobain naik kereta paling malam dari Jakarta menuju ke Malang yang berangkatnya udah lewat tengah malam. Stasiun Gambir udah sepi, gak ada penumpang yang nunggu dan jadi kereta terakhir yang diberangkatkan pada malam itu. Yuk ikuti perjalananku, nyobain kereta ini dari Jakarta Gambir pulang menuju ke Blitar. Malam ini aku berencana untuk pulang setelah kurang lebih ada 5 hari di pameran Gias 2026. Tahun ini bisnya banyak banget yang dipamerin, total ada 36 bus dari 5 karoseri besar yang ada di Indonesia. Sampai gak sadar di Gias kali ini tuh kontenku kalau tak hitung-hitung ada 14 biji. By the way, thanks ya buat 1 juta lebih penonton yang ngikutin liputanku di Gias kali ini. Saatnya aku balik ke Blitar dan istirahat sejenak. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Saat ini aku berada di Jakarta Pusat, tepatnya di stasiun Gambir, dan akan melakukan perjalanan pulang dari Jakarta sini menuju ke Blitar, naik kereta dengan predikat kereta paling malam keberangkatannya dari Jakarta menuju ke Blitar hingga ke Malang, teman-teman. Jadi saking malamnya keberangkatan kereta ini, start dari Gambir tuh udah ganti hari, yaitu jam 00:10. Tapi kereta ini tuh nggak setiap hari jalan. Jalannya itu fakultatif atau jalan setiap waktu rame aja. Kayak contohnya ini weekend tanggal 2 Agustus dia jalan ke arah timur, teman-teman. Kalau sekarang kita lihat jam 22.40 tadi ada kereta api apa ya yang ke arah Semarang, gue lupa. Lalu kereta paling malam itu ada Argo Anjasmoro 23 berapa gitu, nanti aku cantumin juga. Dan yang paling malam ya kereta yang aku naik ini, yaitu kereta api Gajayana tambahan. Aku naik kereta api ini karena aku habis pulang dari Gias, seharian kerjaan full banget dan takut nggak keburu ngejar jam bus. Akhirnya aku pilih opsi paling aman, yaitu naik kereta api aja. Kereta api dan keberangkatan jam 00:10. Jujur aku ngantuk banget dan aku bingung gimana caranya biar gak ngantuk nih. Tadi pas perjalanan naik Grab dari BSD sampai ke sini, aku scroll ketemu obat ngantuknya, yaitu sekarang di stasiun Gambir ada kayak semacam rental PS gitu yang ada di sebelah sana. Ya mungkin sekitar jalan 200 atau 100 meter. Mungkin sekarang kita lagi di Hall Selatan. Sebelum kita berangkat naik kereta masih ada waktu kurang lebih sekitar ya 2 jam kurang, kita coba main PS sana ya. Yuk. Untuk lokasinya di sini, teman-teman, dekatnya Indomaret, Stasiun Gambir Selatan. Nah, ada tulisan KAI E-Sport Center. Itu ada yang main game tuh di situ. Coba kita lihat tarifnya berapa ya. Iya, Dim. Yes. Kalau mau simulator ada mulai 15 menit 20.000. Kalau yang PS paling murah 20.000 sejam. Kalau yang PC 15.000 sejam. Kita coba yang PS ya. PS kita main bola komuter pas 20.000. Oke, kita sekarang menuju ke dalam. Semoga aja ada yang jaga. Katanya 24 jam sih. Buka, Dim. Pelanggan yang kami hormati, Oke. dari jalur 1 Sangar. Mau coba ya, iya, tinggal PS lagi. Lagi PS ini ya. Taruh sini saya barang-barangnya. Awalnya sini tak kira gimmick, ternyata ada beneran loh dan cukup lengkap. Serta beroperasi 24 jam. Wah, mantep banget sih ini. Oke, siap. Oke, jajal ya. Ben gak ngantuk. Oke, bisa. Oke, kita main dulu cuy. Biar gak ngantuk. Masih ada waktu 1 jam lagi ya, kita mungkin 45 menit atau 2 pertandingan lah. Kita langsung menuju ke stasiun.
Ini kurang lebih sekitar 25 menit lagi kita berangkat. Kalahan. Udah bayarannya Mbak sih. Iya paling. Pira bayarnya? Sejam. Ya, kita langsung menuju ke dalam stasiun. Ada di jalur 3, dari jalur 3 dari arah utara. Dipersilakan masuk rangkaian kereta api Gajayana Tanggerang. Oh, keretanya udah persiapan mau masuk teman-teman. Dari jam 12 segini, kebanyakan tenan udah pada tutup. Warung-warungnya udah pada tutup. Yang masih buka tinggal apa nih? CFC kayaknya nih. Hari udah tengah malam nih. Masih open 24 jam dia kayaknya. Ini ada apa gitu? Kopi kenangan, terus ada Mart murah, ada McD yang masih buka teman-teman. Dan di sini ATM-nya 24 jam juga. Untuk stasiun Gambir udah nggak terlalu rame. Biasanya di tengah sini, hall sini, wah rame nih bukan main. Karena kita udah daftar face recognition, jadi kita tinggal store wajah aja, nggak perlu nunjukin KTP. Oke. Kereta termalam di tanggal 2 Agustus, yaitu ternyata ada kereta Cirebon fakultatif. Keberangkatannya 2355 di jalur 4. Tujuan ke Cirebon. Untuk kereta yang aku naiki kayaknya belum ditulis karena belum ganti tanggal. Bener-bener aneh sih lihat stasiun Gambir sepi kayak gini. Biasanya kalau aku naik dari sini tuh rame banget, banyak orang yang mau naik kereta atau turun dari kereta. Ini sepi. Kereta Cirebon fakultatif ini dia pakai rangkaiannya apa yo? Eksekutif, ekonomi apa yo? Oh dia pakai stainless New Generation teman-teman, ekonomi sama eksekutif. Biasanya kalau muda-muda gini tuh idealnya kereta apa gitu loh. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dia kurang lebih sekitar 4 menit lagi berangkat. Misi aku milih kereta di eksekutif 8 karena di eksekutif 8 yang kosong masih lumayan banyak dan masih bisa jajaran. Ngeri loh, kereta ini berangkatnya tengah malam tapi yang naik masih banyak kereta Gajayana tambahan nih. Semoga aja nggak dapat kaca pesawat. Soalnya kalau dapat kaca pesawat sempit pandangannya. Ini eksekutif 7 dapat kaca pesawat K18602, X-nya Argo Dwi Pangga dulu. Oh, kaca lebar alhamdulillah. Kita nomor 8. Naikin dari depan. Oh ya dari sini. Di sini 8A, 8B. Kereta api Cirebon tambahan berangkat dari stasiun Gambir. Untuk kereta api Gajayana tambahan ini biasanya atau terakhir aku naik dari Cirebon ke Blitar, dia itu ada kereta priority-nya. Sekarang priority-nya nggak ada, langsung ke belakang kereta pembangkit teman-teman. Di situ adalah Tugu Monas, ikonnya Jakarta. Sepi, nggak ada orang lagi. Tinggal satu orang yang merokok di situ. Ya. Oh ya, kita belum lihat lokomotifnya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi sebelum keretanya berangkat. Kita lihat lokomotifnya bes. Penumpang yang nunggu udah nggak ada, udah lumayan sepi. Dan setelah kereta api yang aku naiki ini berangkat jam 00.10,
stasiun Gambir istirahat sejenak, kurang lebih sekitar 3 jam. Karena sekitar jam 3 lewat berapa gitu kereta api kedatangan pertama, yaitu kereta api Gajayana dari Malang tiba di sini. Lalu untuk keberangkatan pertama yaitu keberangkatan kereta api Argo Merbabu seingatku. Ke Semarang ya Merbabu gitu. Ini tepat udah ganti hari, berarti kurang lebih sekitar 10 menit lagi kereta api Gajayana tambahan akan diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Gambir. Eksekutif satunya dia pakai K101. Aku lupa ini X-nya apa ini. Tahun 2001. Kita lihat lokomotifnya, dan spesial di bulan Agustus itu biasanya lokomotif ada benderanya atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Ada benderanya di sini. CC 206-1356 Depo Induk Cirebon. Jadi ini adalah kereta yang akan membawa kita menuju ke stasiun Malang. Tapi kita turun di Blitar. Lokomotif ini akan berdinas kurang lebih sekitar 13 jam 40 menit dari Gambir sampai ke stasiun Malang. Dan kita berhenti di stasiun Blitar atau turun di stasiun Blitar dengan waktu kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan, teman-teman. Lumayan cepet sih. Dan dia lewat selatan, jadi lewat Cirebon, belok kanan, Purwokerto, Kroya, lalu ke Jogja, Solo, Madiun, Kertosono, belok kanan lagi menuju ke arah Tulungagung, Kediri, hingga Blitar, Malang. Kurang lebih sekitar 3 menit lagi keretanya akan berangkat, teman-teman. Jadi ini adalah opsi paling worth it ketika kita lagi ada agenda sampai malam di Jakarta dan pengen balik menuju ke arah Solo, Jogja, Blitar, Madiun hingga ke Malang, bisa naik kereta api ini. Kalau ke Blitar sebetulnya ada yang menarik sebetulnya, itu kereta api Singasari yang dia rutenya itu dari Pasar Senen jam 21.55. Cuman pakai kereta SS New Generation eksekutifnya aku kurang suka kursinya, jadi aku masih suka yang lama kayak gini. 0009 kita udah berangkat dari stasiun Jakarta Gambir. Berarti di sini tuh menganut 1 menit sebelum jadwal dia udah harus berangkat, karena dihitungnya berangkat itu atau dihitungnya pas 0010 itu ketika kereta menginjak wesel keluar, teman-teman. Jadi pas lokomotifnya nyampe tek, nah di depan sana wesel keluar, dia udah 0010. Sekarang udah berangkat dari stasiun Gambir. Perjalanan dari Gambir ke Blitar memakan waktu kurang lebih sekitar 12 jam 11 menit. Kalau full trip 13 jam 40 menit. Harganya sama, Rp660.000. Ini benar-benar masih masuk akal untuk ukuran kereta dibandingkan dengan Gajayana yang asli. Malam ini atau tadi sore ya, dia berangkat dari Gambir sekitar jam 6 jam 7. Harganya Rp950.000. Nggak masuk akal sih, Gajayana harga segitu mahal banget. Kenapa aku bilang nggak masuk akal? Pertama, harganya udah nyamain pesawat, hampir nyamain pesawat. Yang kedua, kereta api Belambangan Express pun dan kereta api Pandalungan yang eksekutifnya jaraknya jauh banget dibandingkan dengan Gajayana cuman Malang, itu sampai Banyuwangi bahkan nggak sampai Rp950.000. Anggrek pun mungkin sekitar di bawahnya itu. Mungkin Gajayana emang dari dulu merupakan kereta eksekutif paling mahal se-Indonesia. Tapi yang tambahan ini masih masuk akal. Harganya selisih 30% di bawahnya kereta api Gajayana yang reguler. Makanya aku milih ini, teman-teman. Lagian yang Gajayana yang asli itu udah pakai rangkaian stainless steel New Generation yang mana kursinya kurang enak. Aku jujur masih lebih senang kursi yang seperti ini. Nah, biasanya kalau udah sekitar lepas dari jam 10 itu akan dimatiin lampunya. Cuman karena kita berangkatnya udah tengah malam, mungkin dinyalain. Ya mungkin lepas-lepas Bekasi lah akan dimatiin lampunya, teman-teman, atau lepas Jatinegara gitu. Nah, habis ini kereta ini akan berhenti di stasiun Bekasi, langsung loncat ke Cirebon sekitar jam 3 pagi nanti. Aku habis ini mau tidur, udah ngantuk banget, nggak kuat. Mungkin kita akan nge-review atau kita akan lihat-lihat nge-review dan
mendokumentasikan perjalanan kali ini ketika kereta udah lepas dari Purwokerto, mungkin udah habis subuh gitu, habis sholat, seger lagi. Ketika kita masuk kita udah disediain selimut nih teman-teman. Lah udah dimatiin ya lampunya. Udah dikasih selimut, terus kita kantong muntah atau tempat sampah gitu. Nah, di sini udah dimatiin ternyata. Kita tidur aja. Nih keretanya lagi berjalan di stasiun Manggarai teman-teman. Jam segini masih ada kereta yang ke arah Cikarang ternyata. Tapi pikir udah nggak ada lagi. Ternyata jam tujuan ke Cikarang jam segini masih ada teman-teman. Mungkin ini yang terakhir ya, yang last stop. Sekarang kita lagi melewati stasiun Jatinegara. Ini adalah stasiun percabangan bagi kereta yang akan menuju ke Gambir maupun ke Pasar Senen. Jadi kereta antara yang tujuannya Gambir Pasar Senen itu kalau dari timur berpisahnya di jalur ini. Tapi kebanyakan kereta juga pada berhenti di sini teman-teman. Bisa dibilang sebagai gerbang masuknya Jakarta yang di stasiun Jatinegara ini. Kecepatan udah mulai naik nih teman-teman, mulai stabil di 100 km per jam. Kayaknya kereta ini nggak bisa mentok 120 deh, mentoknya di 100 atau mungkin 110 mungkin ya. Loh, masih dijaga di bawah 100. Aku kurang paham sih ini kereta ini taspatnya berapa, karena kan setiap kereta walaupun itu kereta eksekutif ada yang tag-ting katanya 120, 110, ada yang 100. Mungkin karena ini statusnya kereta tambahan jadi dibatasi mentok 100. Akan kenakan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Sekitar jam 00.35 kita sekarang berhenti di stasiun Bekasi. Kebanyakan kereta-kereta ke arah Malang Surabaya berhenti di Bekasi, kecuali kereta-kereta yang memang dipacu untuk kencang, contohnya kayak Argo Bromo Anggrek, sekarang namanya KA Anggrek, itu nggak berhenti Bekasi untuk ngejar waktu teman-teman. Jadi Gambir langsung lepas ke Cirebon. Juga kayak kereta ke Jogja yang diburu waktunya oleh Taksaka, Argo Lawu, Dwi Bangga. Kalau Lawu itu dari sana pagi ya, kalau Dwi Bangga malam dari sini. Jadi sekarang kita berhenti di stasiun Bekasi. Yang naik lumayan banyak, ada lebih dari 10 harusnya. Mau di sini aja udah 5 orang. 0039 kita berangkat dari stasiun Bekasi. Kok ada orang yang nunggu ya? Atau mungkin baru turun dari KRL mungkin. Ini udah nggak ada lagi deh. Ada ding yang ke arah Cikarang tadi. Iyo, yang ke arah Cikarang tadi masih ada yang kita balap di stasiun Manggarai tadi. Nah, sedikit info nih buat kalian yang menjadi alumni atau mahasiswa di salah satu daftar kampus ini bisa mendapatkan reduksi 10% cuy. Lumayan banget loh. Kala itu aku dapat potongan 60 ribuan dari total tiket yang harus aku bayar sebesar 660 ribu. Untuk caranya kalian bisa cek di IG KAI 121 ya. Dan dari Bekasi aku ketiduran, bangun-bangun ini kereta udah berhenti di stasiun Cirebon sekitar jam 3 pagi.
Ini kereta api Bima masuk di jalur 1 stasiun Cirebon. Pakai lokomotif CC 206 51358. Kereta api Bima ini merupakan salah satu kereta eksekutif yang udah dapat upgrade rangkaian SS Eksekutif New Generation. Ini ada kereta kompartemen. Suite kompartemen adalah kereta dengan tarif termahal yang bisa dibeli secara per seat. Harganya 2.200.000 apa ya, aku lupa. Dan kereta ini tuh jadi satu rangkaian dengan kereta api Argo Semeru. Jadi sistemnya semi tektok gitu teman-teman. Kadang jalan Argo Semeru, kadang jalan Bima. Sekitar jam 5 subuh kereta api Gajayana Tambahan berhenti di stasiun Purwokerto. Nah, di sini kita bisa melihat di jalur 1 stasiun Purwokerto sudah tersedia kereta api Cakra Buana dengan relasi stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Gambir dengan keberangkatan sekitar jam 5.30 dan tiba di Gambir jam 10.24. Total perjalanannya hampir 5 jam. Dan selepas Purwokerto nggak punya footage lagi, izinkan aku untuk menginsert footage beberapa bulan lalu ketika aku juga naik kereta api Gajayana Tambahan ini, tapi di kereta paling belakang yang pada kala itu ada kereta priority-nya. Gajayana Tambahan dan seluruh penumpang kereta api Serayu, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kroya. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali bahan bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta.
Jadi stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan, bisa dari arah Jakarta, bisa dari arah kiri itu ke arah Maos, atau ke arah Bandung, bisa juga ke arah Cilacap. Makanya kayaknya ini salah satu stasiun paling rame deh, karena yang ke arah Jakarta, ke arah Bandung sama-sama lewat di stasiun Kroya ini. Bisa kita lihat di sebelah sini ada kereta api Serayu yang kayaknya baru datang juga. Dia dari Pasar Senen, mana yo? Oh, dari Pasar Senen tujuan ke Purwokerto mungkin. Tapi dia muter lewat Bandung. Mungkin salah satu stasiun yang ukurannya paling gede se-daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman ya. Saat ini kita lagi ada di stasiun Yogyakarta. Stasiun yang bisa dibilang ini tambang uangnya KAI ini. Karena kereta apapun kalau dilewatin di Jogja pasti laku dan rame. Stasiun yang 24 jam selalu rame. Kita geser ke sebelah sini aja kayaknya ya. Kereta api Taksaka pagi. Berangkat jam 7.30. Sehari jalan 3 kali cuy. Dengan pola operasional itu pagi nyampe siang terus berangkat lagi malam. Pagi nyampe sana kan siang, putar balik lagi, dari sini berangkat lagi malam. Biasanya di Jogja tuh banyak yang turun dan juga banyak yang naik. Jadi dalam satu kursi bisa diisi sampai 2 penumpang. Dari Yogyakarta aku melanjutkan tidur teman-teman. Wah, ini masih ngantuk parah nih. Jadi dari Jogja ini kereta ini berhenti di beberapa stasiun seperti Klaten, Solo Balapan, Sragen, dan aku kebangun udah ada di Madiun. 9.55 kita berangkat dari Madiun. Kita sekarang ke toilet teman-teman. Dan ini adalah kereta terakhir yang ada di kereta penumpang terakhir. Yang sini udah kereta pembangkit. Kita lihat toiletnya kayak gini. Toiletnya cukup mewah, kayaknya ini buatan Balai Yasa Manggarai deh. Dan kalau kalian denger di bawah ini rodanya kayaknya roda benjol. Jadi suaranya kenceng banget gitu. Akhirnya kita keluar dari kereta sebentar mencari sesuatu yang hangat.
Ini sekarang jam 10-an, setengah 11 malah. Kita sampai di stasiun Nganjuk, Nganjuk Kota Angin. Berarti kebanyakan dari perjalanan kali ini aku gunakan untuk tidur ya. Wah, benar-benar capek sih trip ini. Kenapa kalau aku milih kereta, selain jamnya malam juga aku bawa barang bawaan yang banyak banget. Jadi yo worth it naik kereta sih. Wong harganya juga nggak segitu nggak segitu semahal naik bus. Bus tarifnya 500 up untuk yang kelas seat 21. Sleeper 600-an, ini juga 600-an, tapi sampai Blitar. Kalau sleeper ke Blitar berangkatnya sore atau siang, ini tengah malam. Yo, mending ini teman-teman. Berangkat stasiun Nganjuk. Stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Sampai di stasiun Kertosono, sekarang jam 10.54 atau jam 11. Kereta ini akan sampai di Blitar kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi. Banyak tidurnya, jadi yo kayaknya ini bakal menjadi trip report yang cukup absurd ya. Opening tengah malam, terus nyampe dilanjut udah agak siangan. Di stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan, jadi yang lurus itu tujuannya ke arah Surabaya, kita nanti belok ke arah kanan menuju ke Kediri, Tulungagung, dan Blitar hingga Malang. Nah, tadi kan kita papasan sama kereta api Argo Semeru tuh. Semeru tuh dari jalur yang lurus teman-teman, dari yang arah Surabaya. Kita nanti papasannya ketika pas kereta ini berada di stasiun Nganjuk. 10.58 kita berangkat dari stasiun Kertosono. Habis ini berhentinya kalau nggak salah ya cuman di Kediri sama Tulungagung. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan kita harus silang-silangan dengan beberapa kereta yang dari Malang. Siap berapa sih ini? Belum ketemu sama Kertanegara. Matarmaja udah belum ya? Kayaknya belum deh. Sekitar jam 11-an siang kami berdua itu belum sarapan. Perut rasanya udah gak karuan banget nih. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk menuju ke kereta makan. Dan sayangnya jam segini udah penghabisan. Menunya tinggal beberapa aja. Tapi gak apa-apa lah. Dan di sela-sela nunggu makanan siap disajikan, kereta berhenti di stasiun Papar untuk bersilang dengan kereta api Kertanegara.
makasih ya. Ya. Wes. Hah? Panas. Kita pesan bakso enak karena yang tersisa hanya ini teman-teman. Harganya kurang lebih 28.000 satu cup kayak gini. Ada sambal tomat dan ada kecap, ada bawangnya. Oke, kita nikmatin dulu. Habis itu lanjut ke kereta makan lagi. Kereta aku lagi. Tulungagung. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tulungagung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tulungagung, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Kita berangkat dari stasiun Tulungagung dan ternyata yang naik dari sini tuh banyak. Mungkin dia pada memanfaatkan tarif khusus Kediri Malang kalau nggak salah. Aku lupa tarifnya berapa, nanti aku cantumin ya. Itu tarif yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Naik kereta eksekutif daripada naik kereta ekonomi, tiketnya kadang habis dan desek-desekan, kadang berdiri juga. Udah naik kereta eksekutif. Ya walaupun agak mahal, cuman kita membeli kenyamanan dan membeli waktu sih. Kalau naik mobil dari Tulungagung ke Malang itu jauh banget teman-teman. Mungkin sekitar 3,5 jam perjalanan, dan itu pun belum misalkan ada truk tebu yang lewat atau truk tebu yang terkadang juga ada yang insiden di antara Blitar dan Malang. Makanya opsi naik kereta kayak gini tuh worth it banget, dari Kediri maupun dari Tulungagung ke arah Malang. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Blitar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami Alhamdulillah teman-teman, 12.20 kita udah sampai di stasiun Blitar. On time berarti keretanya. Udah gak nyangka ya sekarang Blitar banyak banget kereta eksekutif New Generation-nya. Rangkaiannya Singasari nih. Ini kereta apa ya? Yang baru nyampe. Ekonomi jam segini berantas, dia persiapan mau berangkat menuju ke arah Pasar Senen. Ya pakai kereta ekonomi New Generation. Akhirnya kita pulang juga di Blitar setelah kurang lebih sekitar sekitar seminggu mungkin ya kita berada di Jakarta untuk lihat kias, dan jujur capek banget. Hanya di video trip kali ini nggak terlalu detail karena dari Bekasi sampai Jogja aku tidur dan bangun-bangun udah mulai sadar itu di Madiun teman-teman. Jadi kebanyakan perjalanan kali ini banyak tidurnya, dan dapat oleh-oleh sebanyak ini. Wah seru banget sih kias pada tahun ini. Dan terima kasih udah nonton video perjalananku mulai dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.